kita ya masih dikasih kesempatan usia sama Allah, perhatikan ke depan ya. Kalau kita masih dikasih kesempatan usia sama Allah, ada dua alasannya. Ada berapa? Dua. Jadi kalau bunda masih dikasih usia gitu ya, ada dua alasannya. Alasan yang pertama, boleh jadi karena Allah tahu dosa kita banyak. Sehingga Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia ke depan kita banyak apa? Bertaubat minta ampun. Dosanya apa tadi? Banyak. Maka Allah berharap kepada kita dengan adanya usia kita bisa apa? Taubat, minta ampun. Betul apa betul? Atau yang kedua, karena Allah tahu boleh jadi amal kita masih sedikit. Amal kita sedikit. Maka Allah berikan kepada kita usia agar di sisa usia ke depan kita memperbanyak bekal amal. Memperbanyak apa? Bekal amal. Sebelum kita dikembalikan kepada Allah. Maka sering juga Ahilman sampaikan, hidup di dunia ini gak lama bunda, sebentar. Dan Ahilman lihat ini wajahnya hampir sama semua. Bahkan kelihatannya sama. Ini wajah apa? Camat. Apa itu camat? Calon mati. Betul? Dan bunda teteh jangan tersinggung kalau disebut calon mati. Karena mati itu pasti. Betul? Bahkan kata Nabi, orang yang paling cerdas itu orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal mati. Ulangi. Orang yang paling cerdas itu orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal mati. Maka tidak ada nasihat yang paling indah dari seseorang kepada sahabatnya kecuali nasihat untuk semakin ingat tentang apa? Mati. Makanya sekarang bunda ya, apapun yang terjadi itu ya, tidak akan membuat kita gelisah berlebihan kalau yang kita ingat apa? Kematian. Bunda dikasih harta yang banyak tak akan bikin kita sombong kalau kita ingat apa? Mati. Bunda kehilangan seseorang yang kita cintai tak akan membuat kita gelisah kalau bunda ingat mati. Kalau bunda usaha kemudian rugi atau bahkan bangkrut, bunda gak akan galau berlebihan kalau bunda ingat mati. Kalau bunda punya suami, kalau bunda punya suami dan kemudian suami itu menguji di rumah tangga kita, maka bunda tidak akan stres berlebihan kalau bunda ingat mati. Kalau bunda punya anak dan dengan anak itu Masya Allah ujiannya luar biasa, maka bunda akan semakin kuat menjalani itu kalau bunda ingat apa? Mati. Maka ujung dari kehidupan kita di dunia itu apa? Mati. Tapi bunda harus tahu, mati itu bukan akhir kehidupan. Justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka manusia dalam hidup akan menempuh 12 tahapan kehidupan. Ada berapa? 12. Bunda hafal kan? Udah hafal apa belum? Sok disiapin kameranya. Buat status hari Selasa ini ya. 12 tahapan kehidupan manusia. Baru mulai ya. 12 tahapan kehidupan manusia. Yang pertama alam ruh. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam kubur. Yang kelima alam kiamat. Yang keenam alam dibangkitkan. Yang ketujuh alam dikumpulkan. Yang kedelapan alam ditimbangkan. Yang kesembilan alam dihitungkan. Yang kesepuluh alam diberikan syafaat pertolongan. Yang ke-11 alam diperjalankan di sebuah jembatan. 12 alam ditentukan akhiratnya, surga atau neraka. Ada berapa? 12. Ulangi. Sampai jam berapa? Sampai jam 12.
Bunda, Teteh, sayang, ada 12 tahapan kehidupan manusia yang akan kita lalui, akan kita jalani. Yang pertama alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati? Sudah. Yang kedua alam apa? Alam rahim. Sudah kita lewati? Sudah. Yang ketiga alam apa? Alam dunia. Sedang kita lewati. Bunda tanya sama AA, kenapa fase yang ketiga disebut dengan dunia? Dunia itu diambil dari fi'il madhi dana, artinya sementara. Jadi apapun yang ada di dunia itu sifatnya sementara. Semua. Ya. Sehat sementara, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara. Coba jawab sementara ya, biar suaranya keluar ya. Sehat sementara, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara, ganteng sementara, cantik pun sementara, suami kita sementara, istri kita, semua yang di dunia itu sementara. Nanti akan ketemu fase namanya mati. Pas sudah mati masuk alam selanjutnya, namanya alam apa? Alam kubur, alam barzah. Kenapa disebut barzah? Artinya penantian. Ya Rob. Jadi dunia ini sementara, menantinya di mana? Di barzah, di alam kubur. Maka mohon maaf, jangan katakan orang yang sudah mati itu dia mati. Karena hakikatnya mereka yang mati itu hidup. Hanya beda alam dengan kita. Betul apa betul? Jadi sekarang pertanyaannya, kalau kita ngirim doa sama orang yang sudah mati, nyampe nggak doanya? Dibutuhin apa enggak? Mereka rindu atau tidak? Doa penting. Maka Bunda sayang, Teteh sayang, kalau ada orang yang kita cintai telah meninggalkan kita dari alam dunia, doakan. Bedanya di dunia kita masih bisa beramal, mereka yang ada di alam kubur sudah tidak bisa beramal. Tapi pahalanya masih bisa nggak mereka dapat? Maka ada yang disebut dengan amal jariah, betul? Apa itu amal jariah? Amalna dilakukan di dunia, tapi pahalana nyampe walaupun kita udah ada di alam kubur. Jelas atau tidak? Alam dunia akan selesai, masuk alam kubur. Nanti masuk yang kelima, alam kiamat, dihancurkan. Betul? Yang sudah mati hancur, yang masih hidup hancur. Ketemu alam kiamat. Setelah dihancurkan semua, masuk alam yang keenam, alam dibangkitkan. Engke orang bakal dibangkitkan. Dalam keadaan apa Ustadz? Digambarkan dalam riwayat, semua akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Ustadz, emang gak akan malu? Jangankan mereka memikirkan tentang dirinya, gak akan sibuk orang lain melihatnya, karena dia sudah sibuk dengan dosa yang dia lakukan. Maka disebutkan dalam Quran kan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Betul? Ada satu hari di mana semua orang berlarian. Semua dibangkitkan, dikumpulkan, tapi berlarian, lari. Orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya. Jangankan nanti, jangankan nanti, sekarang pun ada atau tidak? Jadi lari, semua lari. Maka mohon maaf ya, kalau ada di antara kita yang merasa sendiri,
Jangan pernah takut dengan kesendirian, karena pada akhirnya kita pun akan hidup. Betul? Makanya sekarang ada yang bilang gini, aku mah hampa hidup itu. Kenapa emangnya? Iya, seolah-olah semua orang meninggalkan aku. Aku tuh sehina apa sih? Aku tuh Tenang aja. Kalaupun kita hari ini ditinggalkan sendiri, pada akhirnya kita pun akan. Betul? Maka bunda sayang kadang pada usia tertentu, misal ya, mohon maaf, sudah nggak butuh lagi banyak teman. Yang kita butuh itu walaupun temannya sedikit tapi berkualitas, betul nggak? Setuju? Coba di usia-usia bunda yang sudah agak-agak nges rada-rada kieu makan liarnya. Loba teuing jelema geda liar teu? Liar teu? Kadang-kadang jadi milih-milih kan? Circle-nya makin kecil, bestie kita nggak banyak. Tiluan we sagrup teh. Ceida, cetuti, celilis, eta we. Sokra, Ahilman nanya, punten ini mah bukan nebak-nebak. Tapi yang Ahilman pahami, bunda makin usia bertambah, teman makin dikit makin banyak. Betul nggak? Jadi perasaan teh, balanya jeung si eta deui. Arisan jeung si eta deui. Ngaji jeung si eta deui. Kadang suka nanya gini, bunda bukan nggak bosan sama dia terus. Bukan tentang seberapa lama kita berteman, tapi ada rasa nyaman ketika bersamanya, kan itu aja gitu. Kadang kalau nambahin orang malah jadi riweuh kan. Makanya bunda tuh kalau ngaji suka janjian kan, pasti kan. Kalau bestinya nggak ngaji juga. Kan gitu. Bener kan sok nanya. Ece naon ke Salasa di Asofia aya naon kajian Ahilman hadir atuh abi mah lamun anu ngisi abi mah hadir abi mah cek bunda teh ya udah kalau gitu nanti hadir. Singkat cerita kajian deui bun ngaji sahab pengisinya moal tuh tak ulah gitu. Jadi kalau temennya enggak ngaji, kalau kita bisa ngaji atau enggak? Ngaji. Karena surga kita enggak ditentukan oleh teman kita. Emang ibu lamun asup surga temannya mau ikut? Mau atuh. Kalau temannya masuk surga mau ikut? Kalau asup neraka? Matakna. Jangan khawatir dengan kesendirian, karena pada akhirnya kita akan sendiri. Betul? Alam dibangkitkan, dikumpulkan semua. Timbang teh dosa jeung amal ngan eta. Dosa jeung kira-kira amalnya lebih banyak atau dosanya lebih banyak. Jadi kalau kita bikin timbangan kira-kira begini bun. Nih timbangan. Di dia timbangan amal. Di dia timbangan dosa. Kira-kira bunda kemana deng-dekna iya? Kade. Ustad, saya teh banyak amal. Banyak ngaji, sholawat, baca Quran. Wah nges ka dieu tak, nges tinggi amalna teh. Nges, pokoknya bunda nges dosa teh nges. Tiba-tiba orang teh poho pas ngaji aya sombongna, aya riakna, ngarasa lebih baik daripada orang lainna, ngagenggereukeun baturna. Bunda pas ngaji tapi balik ngaji ka suami, ternyata ieu teh jadi dia tambah dosa, dikurangan. Sampai kita liar orang teh, kumaha ieu teh tuh tiba-tiba seimbang. Lamun seimbang kumaha? Balikeun deui duniana. Lamun seimbang kumaha? Moal aya nu seimbang, pasti lebih banyak antara amal atau matak ayeuna mah kieu. Sok Ahilman mau tanya, yang di sini punya dosa atau tidak? Meni bangga gitu punya dosa. Punya dosa atau tidak?
Baik, Bunda sayang, bismillah ya. Kita semua pasti punya dosa, setuju? Matak ayeuna lamun urang dilembutkan hate tiasa ngaos ka dieu, berarti Allah teh sayang sama kita. Cara membersihkan dosamu yang lalu dengan cara apa AA? Memperbanyak amalmu di waktu yang akan datang. Karena amalmu di waktu yang akan datang bisa menghapuskan dosamu di masa lalu. Itu poinnya. Matak Ahilman sering bilang ke seluruh pengurus majelis ya, ke Bunda, kita tuh yang ngaji bukan karena kita soleh, betul? Karena kita ngerasa dulunya kita banyak salah, banyak dosa. Ya, Bunda yang sekarang belajar tahsin di Asakina dengan izin Allah, Bunda teh mikir ya, kenapa aku teh baru ngajar sekarang ya? Iya, karena dulu nggak ada waktu. Makanya sekarang diisi. Bunda yang sekarang pakai jilbabnya lebih baik. Kenapa? Dulu ada aurat yang sering terbuka. Bunda yang sekarang jadi pengurus majelis. Kenapa dulu sibuk dengan dunia sampai lupa dengan akhirat kita. Jadi itu poinnya. Ahilman, kenapa Ahilman tuh mau jadi penceramah, jadi dai? Bukan karena udah pintar, bukan karena udah soleh, enggak. Karena Ahilman dulu punya kekurangan yang banyak. Pengen ngasih hadiah buat orang tua yang telah wafat. Jadi banyak keinginan yang terus kita besarkan karena ada masa lalu yang buruk yang pernah kita lakukan, betul? Maka semua yang hadir, ingat ya, karena kita berangkat dari orang yang banyak salah, jangan jadi orang yang merasa soleh setelah kita belajar dalam kebaikan ini. Justru harusnya makin pulang dari sini tuh makin ngerasa bahwa kita nggak tahu apa-apa, makin belajar jadi orang lebih baik, betul? Dan mudah percaya, pintu ampunan Allah itu lebih luas daripada apapun. Maka rumus ya, rumus. Allah itu, catat status hari Rabu ini nih. Catat ini ya. Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat, daripada orang yang soleh, sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Saya ulangi. Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Maka Bunda sayang mulai hari ini, jika kita tidak bisa berlomba dengan orang soleh untuk berbuat baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulangi. Kalau kita tidak bisa berlomba dengan orang soleh untuk berbuat baik, berlombalah dengan siapa? Para pendosa untuk bertobat kepada Allah. Kalau kita tidak bisa berlomba dengan orang soleh untuk berbuat baik, maka berlombalah dengan siapa? Para pendosa untuk apa? Bertaubat kepada Allah. Izin ya, di awal kenapa Ahilman kasih materi ini dulu, karena ini akhir tahun dan nanti malam sudah masuk awal tahun Hijriah. Mudah-mudahan hidup kita better than before. Emang ngerti better than before tahun? Better than before, apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya. Better than before itu artinya lebih baik dari sebelumnya. Ingat Bunda sayang, kita tidak dituntut untuk lebih baik dari orang lain. Kita hanya diminta untuk lebih baik dari kita yang sebelumnya. Ulangi ya, kita tidak dituntut untuk lebih baik dari siapa? Orang lain, tapi kita hanya diminta untuk lebih baik dari sebelumnya. Maka bismillah ya, nanti sore sebelum masuk maghrib perbanyak istighfar, baca Fatihah, minta sama Allah semoga dosa kita di tahun ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah maghrib bismillah baca Fatihah, kuatin dengan Yasin, kulhu, kul falak, kul nas, baca menjelang isya.
minta sama Allah mudah-mudahan tahun depan hidup kita lebih baik daripada sebelumnya. Insya Allah. Termasuk yang harus jadi lebih baik saat kita jadi seorang istri dan jadi seorang ibu. Betul apa betul? Baik, Bunda perhatikan ke depan. Topik kita pagi ini menjadi istri dan ibu yang Allah mau. Kalau kita mau bahagia, maka hidup kita harus mengedepankan apa yang Allah mau, bukan yang kita mau. Catat status hari Kamis malam Jumat itu tadi tuh. Kalau kita mau bahagia, sibuklah mengedepankan apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Kenapa? Kalau kita sibuk mengedepankan apa yang kita mau itu ada batasnya. Yang kita mau itu ada kurangnya. Yang kita mau itu ada relatifnya. Bunda sebagai istri punya mau. Suami sebagai suami punya mau. Kalau dua-duanya mengedepankan apa yang dimaukan oleh keduanya, pusing atau tidak? Berantem atau tidak? Karena istri punya mau, suami punya. Tapi kalau keduanya mengedepankan apa yang Allah mau, aman atau tidak? Tenang atau tidak? Bunda jadi ibu punya mau, punya. Anak bunda punya mau, punya. Kalau bunda sibuk mengedepankan yang bunda mau, anak bunda sibuk mengedepankan apa yang anak bunda mau, bertengkar atau tidak? Karena boleh jadi masing-masing punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau ibu punya mau, anak punya mau, kemauannya disandarkan kepada maunya Allah, tenang atau tidak? Nyaman atau tidak? Oh, berarti hidup kita selama ini merasakan tidak bahagia karena sibuk mengedepankan apa yang kita mau, bukan apa yang Allah. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Oke. Pertama, Bunda, ketika Bunda ditakdirkan jadi perempuan, Bunda nih ya khusus, karena ini Bunda kan dan Teteh ya, bukan kan ya. Bunda Teteh, saat Bunda Teteh ditakdirkan jadi perempuan, siapa yang mau? Allah. Oke. Siapa yang mau? Allah. Pertanyaannya, ketika kita ditakdirkan menjadi perempuan itu baik atau tidak? Karena yang mau siapa? Allah. Maka di awal Ahilman ingin sampaikan begini. Beruntunglah Bunda menjadi seorang perempuan. Karena perempuan itu sosok yang mulia dan dimuliakan. Saya ulangi. Beruntunglah Anda menjadi seorang perempuan. Karena perempuan itu sosok yang mulia dan dimuliakan. Maka wajar ada istilah kan. Perempuan itu makhluk Tuhan yang paling jadi karena seksi. Jadi karena seksi ya. Lain seksi. Kan tadi disebutkan mulia tadi teh. Jadi karena seksi. Yang mikir teh kemana-mana. Wah. Perempuan itu makhluk Tuhan yang paling mulia. Lain seksi. Wah. Mulia. Kenapa perempuan itu mulia? Karena perempuan itu dimuliakan. Betul? Islam hadir memuliakan perempuan. Dulu sebelum ada Islam, mohon maaf, sebelum ada Islam, perempuan itu hina. Tapi ketika Islam datang, perempuan itu jadi apa? Mulia. Maka ukuran kemuliaan itu datang dari perempuan. Maka dalam hadis disebutkan begini. Kenapa ketawa di sana ya? Ya, dalam hadis disebutkan ad-dunya'u mataun. Dunia itu perhiasan.
Betul? Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus solihah, perempuan yang solehah. Lihat, perempuan, al-mar'ah, perempuan. Bukan laki-laki yang soleh. Ternyata perhiasan dunia yang paling indah adalah perempuan yang soleh. Maka ini catatan bagi kita. Menjadi perempuan itu takdir. Tapi menjadi perempuan solehah itu pilihan. Status hari Jumat itu tuh. Menjadi perempuan itu takdir, tapi menjadi perempuan solehah itu pilihan. Nah, mana tulisannya As-Sakinah? Makanya As-Sakinah tagline-nya menjadi wanita itu takdir, menjadi solehah itu pilihan. Jadi bunda datang ngaji pagi ini pilihan atau tidak? Karena bunda pengen sebagai diri perempuan yang mulia ingin dimuliakan. Dan tidak ada yang paling memuliakanmu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat ini. Tidak ada yang paling memuliakanmu wahai perempuan kecuali siapa? Allah. Allah tuh ya Rob. Sampai ada surat khusus tentang perempuan. Surat apa? An-Nisa. Ada sosok khusus disebutkan namanya dalam Al-Quran jadi sosok perempuan. Maryam. Ustadz, ada pertanyaan. Laki-laki apa enggak dibahas? Dibahas. Ada 7 surat yang langsung ditujukan namanya laki-laki kan? Hafal enggak? Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Luqman, Muhammad, Ali Imran. Khusus tuh. Tapi perempuan ada yang general namanya surat apa? An-Nisa. Jadi perempuan itu luar biasa. Maka nanti bunda ketika perempuan ingin menjadi sosok yang mulia dalam hidup. Setidaknya ada 4 status yang harus dihadirkan. Apa? Jadi ada 4 posisi, ada 4 status. Yang perempuan itu kalau jaga status ini, maka insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya. Mau atau tidak? Yang pertama, perempuan menjadi hamba dari Tuhannya, dari Allah. Hamba dari siapa? Hamba dari siapa? Allah, dari Tuhannya. Yang kedua, perempuan menjadi anak dari orang tuanya. Anak dari siapa? Orang tua. 3, perempuan jadi istri dari suaminya. Istri dari suaminya. Dan yang keempat, perempuan jadi apa? Ibu dari, Masya Allah. Oke. 1, perempuan jadi apa? Hamba dari Allah, dari Tuhannya. 2, perempuan jadi apa? Anak dari orang tuanya. 3, perempuan jadi istri dari suaminya. 4, perempuan jadi ibu dari anaknya. Ahilman percaya setidaknya semua yang hadir di sini mayoritas sudah mengalami 4 fase ini, betul? Jadi hamba di hadapan Allah, betul? Jadi anak dari orang tua, betul? Jadi istri dari suami, betul? Dan jadi ibu dari anak-anak, betul? Oh Ustadz, berarti kalau kita sudah punya posisi ini, kita punya nggak potensi jadi mulia? Punya nggak potensi jadi mulia? Punya. Nah pertanyaannya, gimana caranya agar kita menjadi perempuan yang mulia? Karena kita diciptakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, maka saat kita ingin jadi perempuan yang mulia, lakukanlah hidupmu wahai perempuan seperti apa yang Allah mau. Pertanyaannya, Ustadz, seperti apa perempuan yang Allah mau itu? Nah gitu pertanyaannya. Apa indikatornya? Apa cirinya? Jawabannya,
ada di surat An-Nisa ayat 34. Surat apa? An-Nisa ayat 34. Setidaknya Bunda, ada 3 kriteria yang diinginkan oleh Allah dari seorang perempuan, yang perempuan itu akan dikatakan mulia dalam hidupnya. Yang pertama, perempuan itu punya ciri namanya solehah. Apa? Oke, solehah. 2, perempuan itu punya ciri qanitah. Apa? Qanitah. Oke. 3, perempuan itu punya ciri hafizah. Hafizah. Oke. Ada berapa? 3. 1 perempuan apa? Solihah. 2 perempuan apa? Qanitah. 3 perempuan apa? Hafizah. Pertanyaan selanjutnya. Apa cirinya? Bagaimana kita disebut salihah, hafizah dan qanitah itu? Nah, yang pertama, kalau Bunda ingin jadi istri dan ibu yang Allah mau, khususnya ya, umumnya jadi perempuan yang Allah mau, maka ciri yang pertama harus apa? Salihah. Apa itu salih? Salih itu artinya baik dan benar. Apa artinya? Baik dan benar. Baik dalam pandangan Allah, benar dalam kehidupannya bersama dengan manusia. Apa contohnya? 1, Bunda sayang, jadilah perempuan yang taat kepada Allah. Punya iman yang baik. Punya iman yang tangguh. Punya iman yang kuat. Bunda harus belajar jadi sosok perempuan yang terus mendekat taat kepada Allah. Apalagi saat Bunda udah jadi istri. Apalagi saat Bunda udah jadi ibu. Sok, menurut Bunda, saat Bunda sebelum menikah, setelah menikah, ujiannya lebih banyak sebelum apa setelah? Sebelum punya anak sama setelah punya anak, ujiannya lebih banyak sebelum punya atau setelah punya? Kebergantungan kita kepada Allah tuh kudu makin kuat sebenarnya. Betul? Kemampuan kita ada batasnya. Tapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Maka saat Bunda hidup, mengedepankan kemampuan Bunda, capek atau tidak? Capek. Bunda jadi istri, ngawasin suami 24 jam, bisa atau tidak? Liar tuh. Nah atuh menik itu wae. Nges apa liar kan? Nges apa capek. Terus gimana tuh AA? Sandarkan urusan rumah tanggamu sama siapa? Yang bisa ngawasin suami kita siapa? Yang bisa ngebimbing pasangan kita siapa? Allah. Nih, kita ini kadang-kadang ya tidak baik untuk menjalankan hidup karena kita lupa untuk menyandarkan urusan sama siapa? Allah. Jadi kalau kita udah nyandarin imannya ke Allah, maka nanti konsepnya apa yang Allah perintahkan dia lakukan. Maka rumusnya perempuan yang soleha itu melakukan apa yang Allah cintai dan meninggalkan apa yang Allah benci. Apa rumusnya? Melakukan apa yang Allah cintai dan meninggalkan apa yang Allah benci. Gimana prakteknya? Sederhana deh, sederhana. 1, sholat. Bunda, teteh, sayang, kuatkan hatimu dengan apa? Sholat. Barang siapa seorang perempuan kan, istri khususnya, sholat 5 waktu. Dan puasa di bulan Ramadan. Dan taat patuh kepada suaminya. Dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Lihat poin pertama, sholat, sholat, sholat. Di sini masih ada yang melalaikan sholat, ada? Jempekia jawaban teh dengan itu. Hah?
Bunda, kemarin Ahilman bahas di teman hijrah kalau nggak salah. Ada 4 sebab yang membuat bunda tuh jauh dari Allah. Dan cirinya tuh 4. 1, lalai dalam sholat. 2, kurang baca Quran. 3, jarang sedekah. Ulang ini. 1, lalai dalam sholat. 2, kurang sedekah. 3, ulangi kurang sedekah aja lah. 2, kurang sedekah. 3, jarang baca Quran. 4, nih, sibuk dengan dunia. 1 apa? Lalai sholat. Lalai ya, sholat ya. Sholat tapi lalai. Azan zuhur jam 12, sholatnya jam 4. Digabungkan yang asar kadang-kadang. Lalai. Sholat mah sholat, tapi sholatnya lalai. Bunda, siapapun yang sering melalaikan sholat maka jangan kaget. Akan banyak urusan-urusan hidupnya yang kemudian disibukkan dan dipusingkan. Bunda mengakhirkan sholat, jangan kaget rizkimu diakhirkan oleh Allah. Bunda sholatnya sering dilalaikan maka banyak urusan yang seakan-akan kecil tapi jadi besar. Berawal dari apa? Lalai dalam. Maka ingat bunda, perempuan soleha itu sholatnya terjaga. Maka orang beriman itu sholatnya khusyuk. Khusyuk itu berarti bukan hanya ketika sholat, tapi sebelum sholatnya khusyuk, ketika sholatnya khusyuk, setelah sholatnya khusyuk. Itu sholat. Makanya sholat, kenapa kalimatnya aqimus sholat, bukan af'alus sholat. Mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Beda nggak mendirikan dengan mengerjakan? Beda atau tidak? Di mana bedanya? Liur kan? Nges betereh di situ beda nate. Ulah sok-sokan, naonnya? Da asa bedanya. Mendirikan dengan mengerjakan sama atau beda? Bedanya di mana? Di situ. Kalau mengerjakan fokusnya hanya ketika pelaksanaan. Tapi kalau mendirikan, bunda mendirikan bangunan. Kan pasti dari awal, betul? Nyiapin bahannya, nyiapin RAB-nya, nyiapin gambarnya, betul? Kemudian dibangunnya, setelah itu dirawatnya. Itu mendirikan. Jadi sholat yang baik itu bukan hanya mengerjakan, tapi harus apa? Mendirikan. Sebelum sholatnya diperhatikan, ketika sholatnya diperhatikan, setelah sholatnya diperhatikan. 1, wudu. Sok Ahilman mau tanya. Ahilman khawatir, jangan-jangan ada di antara bunda teteh sayang, wudu oge can bener. Maka nanti As-Sakinah tolong dicatat ya. Setelah ini tolong bikin kelas intensif belajar sholat. Dari wudu, gak usah banyak-banyak. 1 angkatan 10 orang, 10 orang. Dalam praktek sakieu ieu atunya. Ngaji ka dieu ngajarkeun wudu hiji-hiji. Meureun balikna jam sabaraha riweuh kan. Matakna Ahilman bukan gak mau ngajar fikih secara umum karena luas kan. Jadi bunda kudu ada gurunya, bimbing intensifnya, cari pengajarnya ustazah. Biar gak ustaz kan riweuh atuh. Buka kerudungna coba ayeuna rek wudu kan lieur jadi pabeulit keteh kan. Matakna As-Sakinah harus bikin tuh belajar wudu. Jangan-jangan wudu ge can bener. Betul? Belajar sholat. Takbir teh kumaha. Jangan-jangan bacaan ge can bener. Atau teu ngarti. Allahu Akbar. Jangan teu ngarti. Baca Fatihah teu ngarti isina. Padahal kalau ngerti enak gak sholatnya? Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha
penyayang. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan aku meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba, Bunda dipahami itu nikmat atau tidak? Sholat. Setelah sholat diperbaiki kehidupan setelahnya. Jadi orang itu simpel aja. Kalau Anda mau lihat orang itu baik atau tidak, lihat sholatnya. Kalau kita mau lihat orang itu terjaga atau tidak, lihat bagaimana dia cara menjaga sholatnya. Maka perbaiki sholatmu, Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah jaga hidupmu. Termasuk rezeki. Bunda, di Quran disebutkan kualitas rezeki itu tergantung kualitas sholat. Kualitas ya, bukan kuantitas. Kalau kuantitas jumlah, kalau kualitas berkah. Sok dibuka. Surat Toha ayat 132. Surat apa? Surat Toha, surat ke-20 ayat 132. Sudah ketemu? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan dengan iman, baik-baik ini. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Lihat. Yang diperintahin apa? Sholat. Wastabir alaiha. Dan bersabar-sabarlah dalam menjalankan sholat. Maksudnya apa? Benerin sholatnya. Jaga sholatnya. Perbaiki sholatnya. Tolong dipastikan sholatnya. Kalau sholatnya udah benar, lanjut kalimatnya. La nas'aluka rizqan. Jangan engkau bertanya tentang rezeki. Masya Allah. Kenapa di ayat itu kalimat sholat dihubungkan dengan rezeki? Jawabannya, salah satunya karena banyak orang yang melalaikan sholat gara-gara sibuk nyari. Betul apa betul? Karena banyak di antara kita yang sering meninggalkan sholat karena sibuk nyari. Padahal dia lupa. Bisa sholat itu adalah rezeki. Berarti saat dia meninggalkan sholat berarti dia meninggalkan. Jelas atau tidak? La nas'aluka rizqan. Jangan engkau bertanya tentang rezeki. Kenapa kata Allah? Nahnu narzuquka. Kami yang akan menjamin rizkimu. Masya Allah. Wal akibatu litaqwa. Akibat ketakwaanmu kepada diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini rumus Bunda sayang. Kalau Bunda ingin jadi istri yang soleha, ingin jadi ibu yang soleha, maka tolong yang pertama jangan lalai dalam sholat. Terus yang kedua apa? Sedekah. Hati-hati kita ini kurang sedekah, jangan-jangan. Kurang. Maka sedekah itu Bunda sayang, Masya Allah. Sedekah itu menghapuskan dosa. Sedekah itu menjauhkan dari bala bencana. Sedekah itu menjadikan kita makin dekat dengan kebaikan. Maka sekarang kalau ada rumah tangga, mohon maaf ya. Kalau kita diuji rumah tangganya, barangkali ada persoalan yang datang kepada kita, boleh jadi karena sedekah yang belum kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, jarang baca Quran. Lebih sibuk baca WA daripada baca Quran. Betul apa betul? Lebih sering lihat tik daripada baca Quran. Lebih sering lihat Instagram daripada baca. Sok mulai hari ini, Bunda kadeknya, kade pisan. Rugi kalau ada kita yang hidup tapi satu hari dia lupa baca Quran. Bunda ulah hilap baca Quran walaupun satu ayat dua ayat.
Jangan keluar rumah sebelum baca Quran. Bunda di mobil, kalau ada supir, bunda baca sendiri Quran. Playlistnya Quran. Jadi bisa semaksimal mungkin ada kesempatan baca Quran. Gak usah banyak-banyak. 1 juz. Ya, 2 juz. Sok Ahilman mau tanya. Dari Ramadan sekarang udah ketemu Zulhijjah akhir. Siapa yang udah hatam Quran? Liar kan? Ya, di Ramadan kemarin selesai, ana Zulhijjah udah 4 bulan berarti kan? Sawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Udah berapa kali hatam Quran? Teuing di mana Quran lagi ya? Teuing di mana poho deui meureunana. Hati-hati. Atau yang keempat, jangan terlalu sibuk dengan dunia. Bunda pernah Ahilman sampaikan. Kalau bunda tanya, apakah Allah mencintai kita atau tidak? Sederhana. Ciri Allah mencintai kita itu, cirinya. Salah satunya adalah saat Allah tanamkan di hati kita keinginan untuk semakin taat dan dekat kepada Allah. Berarti itu ciri Allah sedang apa? Cinta sama kita. Sebaliknya, ciri Allah memalingkan cintanya kepada kita. Gimana cirinya? Saat Allah memberikan dunia kepada kita, tapi dengan dunia itu malah membuat kita jauh dari. Maka bunda jangan ngerasa bahwa kalau bunda dikasih harta banyak Allah sayang sama kita. Kalau bunda dikasih rumah tangga yang baik-baik saja Allah sayang sama kita. Kalau bunda dikasih uang yang banyak Allah sayang sama kita. Kalau bunda dikasih jabatan yang tinggi Allah sayang sama kita, belum tentu. Kalau dunia itu tidak menjadikan kita makin dekat sama siapa. Kalau makin jauh, justru Allah sedang memalingkan cintanya kepada kita. Itu namanya istidraj. Jelas atau tidak? Maka rumusnya, kalau bunda ingin jadi perempuan yang Allah mau, jadi istri dan ibu yang Allah mau, harus jadi apa? Solehah. Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Sok mulai hari ini mah fokus ke situ. Allah senang gak ya? Allah suka gak ya? Allah ridho gak ya? Kalau Allah ridho, lakukan. Kalau Allah suka, lakukan. Kalau Allah malah jadi benci sama kita, tinggalkan. Jelas sampai di sini? Baru nanti masuk yang kedua, qanitat. Apa itu qanitat? Artinya taat. Artinya apa? Jadi kalau bunda ingin jadi istri dan ibu yang Allah mau, harus apa? Taat. Taat sama siapa Ustadz? 2. 1 taat sama Allah, 2 taat sama. Kalau istri taat kepada suami, kadek bunda, suami bunda teh pintu surga buat bunda. Kitu-kitu oge. Kitu-kitu oge eta teh pintu surga. Bunda ulah nanya, nu kumaha heula suamina atuh aa? Ulah. Enggak ada pertanyaan itu, enggak ada. Bunda bilang, cek aa suami teh pintu surga. Cek ibu, nu kumaha heula suamina? Tadi sebutkan nu kumaha heula. Selama ini lihat. Taatnya bunda ke suami, perintah siapa? Ini rumusnya. Jadi kalau bunda sekarang melayani suami, sayang sama suami, cinta sama suami, bukan semata-mata cinta ke suami, tapi ini perintah siapa? Jadi kieu kalimatna, lamun bukan karena perintah Allah mah haroream. Jadi sandaran utamanya siapa? Allah. Bunda kalau melayani suami semata-mata untuk suami, capek atau tidak? Capek. Suami minta sesuatu, ari maneh saha? Kan gitu. Kalau suami minta sesuatu pasti mikir, capek aku teh. Mikir atau minta teh. Kalau mikirnya suami, capek atau tidak? Kalau mikirnya Allah. Makanya bunda, kalau bunda udah memberikan yang terbaik kepada suami,
tapi suami tidak membalas kebaikan itu, jangan putus asa. Jangan jadi, kumanya aku mah udah jadi istri yang baik. Udah soleh. Aku teh udah ngerasa jadi, tapi suami aku teh kunaonnya menikit. Yang melembutkan suamimu bukan kelakuanmu, tapi yang melembutkan suami siapa? Maka saat bunda ingin melembutkan hati suami, minta sama siapa? Sama Allah. Jangan minta sama suami. Ayah, cik atuh ayah teh mikir ayah teh. Aku teh meni capek jadi istri teh. Please atuh ayah teh berubah ayah. Coba Ustadz mau tanya, makin ibu ngomong gitu suami berubah atau tidak? Cek suami teh, kamu teh gering, kamu teh kenapa? Bunda mual bisa. Yang punya hati siapa? Yang nyiptain hati siapa? Yang lembutin hati siapa? So sibuknya lakukan aja apa yang Allah mau, biar nanti Allah ikutin apa yang kita mau. Kita mah banyak ngikutin apa yang maunya suami, tapi lupa sama Allahnya. Maka kalau suami nyuruh, tapi melanggar aturan Allah, boleh gak kita tolak? Boleh. Tapi dengan komunikasi yang baik. Catat, bunda boleh nolak apa yang suami minta, tapi dengan komunikasi yang baik, selama itu melanggar aturan Allah. Cek suami teh, mah, teboga beas, maling hayamnya kadinya tah. Boleh gak kita nolak? Harus, karena melanggar aturan. Kan gitu. Jelas atau tidak? Mama teh lebih cantik kalau nggak pakai jilbab. Cek si ayah teh, mama buka jilbabnya. Boleh gak kita nolak? Karena itu melanggar aturan. Tapi nolaknya kudu bener. Kamu nyuruh apa barusan? Nitah naon bieu teh? Mikir hari mana pak? Itu mah gak bener. Ulah gitu cara nolakna. Ulah gitu cara membantahnya. Kalau bunda gitu cara membantahnya, suami salah nyuruh yang gak baik. Bunda pun salah punya sikap yang tidak. Jelas atau tidak? Maka catat, bunda taat ke suami teh karena perintah siapa? Kalau udah gitu jadi tenang. Betul nggak? Bunda masak. Seneng nggak Allah sama istri yang masakin buat suami? Seneng. Keheul saeutik campur sianida. Nah, eta mah nggak bener. Eta mah nggak bener. Betul? Maka ditanya sahabat, ya Rasul, siapakah istri yang baik itu? Baik ya. Berarti baik itu istri yang terbaik dalam pandangan Allah sesuai apa yang Allah mau. Kata Nabi ada 4 cirinya. Ada berapa? Ini masuk kategori konitah nih, istri nih. Ya, taat sama suami itu. Ternyata ada 4 ciri istri yang baik itu. Mudah-mudahan yang di sini masuk kategori itu. Yakin apa enggak? Asa tuh yakin gitu jawaban. Apa istri yang baik itu cirinya? 4. 1, istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suami itu. Bunda gak harus cantik untuk disenangi oleh suami. Saya ulangi. Gak harus cantik untuk disenangi oleh suami. Cukuplah jadi perempuan yang menarik. Karena yang cantik belum tentu. Tapi yang menarik insya Allah. Kan wajah mah nya masing-masing beda kan ya Allah. Tuh di dia nu hadir ini asa hayang curi. Nah ini yang hadir Adit cantik kan relatif kan. Suami bunda bilang ke bunda cantik. Cek suami bunda. Cek. Dah atuh pasti milih-milih ahil mana oke. Moal mungkin milih nuki. Oke sing jarau.
Sing alim ya Allah, pahit ya Allah. Mas. Jadi cantik di depan siapa? Suami. Maka lihat, istri yang baik, istri yang ketika dipandang menyenangkan hati siapa? Hati suaminya. Bukan suami orang lain. Hati suaminya, bukan suami. Ini catatan. Bunda kalau keluar rumah meni Masya Allah, ari dalam rumah meni na'udzubil. Ari keluar rumah meni Masya Allah, ari dalam rumah meni ulah kitu. Ayeuna mah mulai nyenengin hati suami, mulai di rumah teh nanya, ayah kalau ayah di rumah sukanya bunda pakai baju apa? Pahala, betul? Tanya. Gitu Kak Ustad. Lamun Ustadnya dikitu kan jadi liar Kak Ustadnya. Assalamualaikum Ustad. Kan apalagi Ustadnya hatinya teh lembut kan. Jadi lamun ayah, mun ayah dipikarunya teh hasa, karunya pokoknya mah. Jadi gitu ya ujung nate kan. Matakna bunda, suami kudu menyenangkan hati suami. Suami mau pulang teh disambut, iya mau kadang-kadang suami pulang teh ditanya, Assalamualaikum, ayah pulang tinggal jam sekian geus balik. Oh gawe cobaan mas gitu. Gitu. Iya mau kadang-kadang bunda kalau suami pulang tangan kanan handphone, tangan kiri remote. Suami pulang, Assalamualaikum, ayah pulang, cek ibu teh. Salam. Jam sekian geus balik. Suami teh datang banget lusuh, capek. Ningali orang nonton Ikatan Cinta we kieu tah. Eta teh sambut suami teh ece, sambut. Ayeuna mah kadenya kudu berubah tahun baru Hijriah ya. Ieu mah kitu we. Lamun balikna beurang kene ditanya, jam sekian geus balik. Duitnya balik gitu. Lamun puting teuing ditanya di mana atuh kasep? Di mana atuh kasep? Ulah kitu. Berubah ayeuna mah. Lamun suami pulang langsung, Assalamualaikum, ayah pulang. Sep. Langsung bunda teh semprot minyak wangi. Ganti baju yang terbaik. Da ieu mah kadang-kadang suami balik di dia bawang. Di dia tarason, ini Allah ripuh suami balik teh. Jangankan mau meluk kita deket ke hoream. Ayah pulang sum tangan, bau bawang eta. Kan jadi hoream sorangan. Aina berubah. Suami mau pulang siapin parfum yang terbaik. Bunda pakai pakaian terbaik. Datang, salam ayah pulang, ambil tasnya, cium tangannya. Kan sering ayah sampaikan. Cium, kalau orang biasa nyium ke suami ke bakal nyium ke orang. Suami kadang-kadang kudu dimulai heula. Bener. Iya rumusnya. Kan lamun duana liur atuh da. Istri temulai, suami temulai, pabeli jadi teh. Dese. Eta mah jeung ustad kudu kitu. Jeung suami ulah kitu. Suami pulang, ambil tas. Tanya, ayah mau mandi dulu? Mau makan dulu? Mau aku dulu? Gitu. Siapin segala macamnya. Makanya sering Ahilman sampaikan ini, catat ya ini ya. Ada 5 bagian tubuh istri yang jangan lupa untuk apa? Dicium. Hafal kan? Di TikTok viral ya. Happy ya. Sudah dilihat 30 juta itu videonya tuh. Memang babi yang begitu mah resep nih gitu katanya resep. 5 bagian tubuh istri yang jangan sampai lupa untuk dicium. 1, ubun-ubunnya. 2, keningnya.
3 pipinya, 4 punggung tangannya, 5 telapak tangannya. Ada berapa? 1 ubun-ubun agar hati istrimu lembut, kening agar istrimu ingat terus kepada dirimu, 3 pipi agar istrimu sayang kepada dirimu, kemudian punggung agar dia mau berbakti kepada dirimu, kemudian telapak tangan agar dia mau melayani dirimu. Aya ilmuna. Jadi lain langsung nyium lain. Aya ilmuna. Matak pas dicium ubun-ubun teh didoakeun. Wah, sing lembut maneh teh. Ulah keras hirup teh. Loba kahayang maneh teh nya gitu. Jadi aya ilmu. Jadi lain. Jadi bunda tuh kalau mau disun sama suaminya, lamun suami nggak mau sun, bunda bilang, ayah cium orang ya. Nda eta teh penting. Ih, masya Allah. Dah, nggak tahu lah kayak dibahas di pembahasan selanjutnya pokoknya nama hiji istri yang menyenangkan ketika dipandang oleh suami. 2 istri yang taat ketika diperintah oleh suami. Selama suami memerintahkan sesuatu yang tidak melanggar aturan Allah. 3 istri yang bisa menjaga diri saat ditinggal oleh suaminya. Dan 4 istri yang tidak menyelisihi pemberian suaminya. Tuh. Kade. Hiji dipandang menyenangkan. Bisa? Praktek. Nanti malam praktek ya. Mulai. 2 diperintah taat bisa? Bisa. Jaga diri bisa? Yang keempat. Tidak ngomel, tidak ngeluh dengan pemberian suami bisa? Oh, kade. Iya masuk ngomel wae. Diberi 1 juta ngomel. Diberi 2 juta kudu kumaha atuh. Kade. Mulainya catat ini bunda. Kata Nabi banyak perempuan yang menempati api neraka karena dia tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Makanya mulai hari ini mau bilang, ayah makasih. Sok orang praktek ayo nama. Bunda punya handphone? Oke, buka handphone nak. Punya WA? Oke, buka WA nak. Ayah nomor suami? Oke, coba. Nomor suami ayah? Oke. Yang tidak punya suami boleh kirim ke Ustadz Hilman tenan naon. Ke Ustadz lah, betelier ya mah. Ini mah khusus yang ada suami aja. Sok, buka WA sudah? Oke, tulis. Tulis sekarang panggil suaminya. Sesuai dengan panggilan bunda. Sayang, AA atau apa? Bapak atau naon? Hidung naon masih manggil. Manggil teh naon biasanya kan teh apal Hilman mah. Sok, praktek. Udah? Panggil ayah, sok. Atau enggak sayang, atau enggak beb, atau caludi, naon lah pokoknya mah. Kasep, naon kan teh arapal Hilman mah. Udah? Oke. Tulis. Udah, koma, tulis koma. Ulah koma gitu, ulah koma kita, koma tetah. Koma, sayang koma, ulah sayang koma gitu. Tulis. Terima kasih. Tulis. Sing taat ka guru teh coba. Penting iya mah. Terima kasih. Udah? Terima kasih untuk semua kebaikanmu. Titik. Semoga Allah ketik. Terima kasih untuk semua kebaikanmu. Titik. Semoga Allah membalas jasa-jasamu, pahlawan berarti. Tekuru jasa-jasamu menita romantis gitu. Jasa-jasamu. Pahlawan kali ah. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Dah. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Amin. Dah. Kirim.
Kirim, ayeuna kirim. Dihandapna pakai love you boleh juga. Ari nu tara mah ulah teu kudu eta mah. Dah kirim. Kirim, setelah dikirim tutup HP-na, ulah nunggu balasan, ulah. Kirim, ulah nunggu balasan, engke dibuka setelah muhasabah, engke orang doakan di muhasabah. Udah belum? Sayang, terima kasih untuk semua kebaikanmu, titik. Semoga Allah membalas semuanya dengan kebaikan. Amin. Kirim. Udah, ulah ditungguan balasanna. Moal dibalas ke suami ge moal teman. Nges, moal. Nges kewe di imah aya naon paling ge ditanya. Paling di imah ditanya, "Bunda tadi pagi ku naon?" Teuing keur lieur we bapak eta mah abi mah. Bunda ditanya, "Kenapa?" bilang, "Kata Ustadz Hilman." Emang Ustadz nyuruh naon? Nyuruh terima kasih sama Bunda. Tah engke sok. Udah dikirim belum? Udah, tutup HP-na, tutup, fokus ke dia. Tah eta namina konita. Namanya apa? Taat sama suami karena perintah siapa? Mulai hari ini kalau Bunda ingin jadi istri yang Allah mau, ikutin apa yang Allah mau. Betul? Dan yang ketiga, hafizah. Apa? Istri dan ibu yang pandai menjaga. Bunda catat 2 ya. 1, jadi istri, jadi ibu, tolong 1, jaga lisan. Jaga apa? Mulai hari ini please ya, please mulai hari ini ulah ngomong nu teu kudu diomongkeun. Ulangi, ulah ngomong nu teu kudu diomongkeun. Jangan banyak bicara yang tidak harus dibicarakan. Jelas atau tidak? Hati-hati, lisannya perempuan itulah yang menyebabkan dia berpenghuni di api neraka. Sok mulai hari ini mah. Mulai hari ini stop. Lamun terpenting ulah ngomong. Lamun tekudu ulah diomongkeun. Ulah segala rupa digosipkeun ulah. Komu ngagosipkeun ustad mah ulah. Nyari topik lain weh. Lamun terbersit mau ngomongin ustad, nges. Bisi teberkah ilmuna. Makanya ada doa kan, para sahabat itu doa, ya Allah tutuplah aib guruku dari pandanganku, agar aku tidak tahu apa yang ada dalam diri guruku, sehingga dalam hatiku hanya ada kebaikan kepada guruku. Maka Bunda ulah hayang nyaho segala rupa, ulah lisan. Ama suami kalau bicara mulai ditata ayeuna mah. Ulah segala rupa diomong. Imam meni hayang we ka suami teh cerita, tahan. Ada waktunya, ada masanya, betul? Ustad, tapi kan wanita memang nalurinya bicaranya banyak. Iya. Maka ada cara melampiaskannya. Gimana cara melampiaskannya? Zikir. Lisan yang biasa berzikir, maka dia akan punya batasan untuk bicara yang tidak baik. Jadi kalau Bunda kesal, zikir. Kalau Bunda diajak ngagosip, zikir. Istighfar. Ima kadang-kadang batur teu ngomongkeun, urang jadi omongan. Carita atuh. Matakna hati-hati, perempuan tolong jaga lisan ya. Jaga lisan. Karena yang akan menjerumuskanmu ke dalam api neraka adalah lisanmu. Sama suami bicara yang baik-baik ya. Jangan ngeluh berlebihan. Jangan marah berlebihan. Kalau minta tuh lihat waktunya, lihat masanya, lihat keadaannya. Insya Allah. Dan yang kedua pesan dari Ahilman, tolong jaga aurat. Jaga apa? Sok Bunda pelan-pelan ya, belajar ya. Mulai pakai hijab yang syar'i yang lebih baik ya. Tutup semua yang hal-hal yang menjadi aurat kita dalam diri kita. Sok pelan-pelan. Kita memang belum jadi perempuan yang baik seutuhnya, tapi kita mau belajar jadi perempuan yang lebih baik sebetulnya. Betul? Insya Allah. 3, jadi istri, jadi ibu, nih solehah, qanitah, hafizah. Jadi istri ke suami, jadi ibu ke anak. Sok Bunda sekarang yang punya anak, kemarin baru mulai sekolah kan? Sok catat setidaknya ada 4 yang harus ibu lakukan untuk anaknya. 1,
Bunda, solehkan diri sebelum solehkan anak. Solehkan diri sebelum solehkan anak. Bunda teh hari ini taklim, ikut kajian sama Ahilman dengan izin Allah. Dan Bunda jangan kaget ya, kalau tema-tema Ahilman tuh pasti ke hati lagi, keluarga, rumah tangga. Karena ini belajar. Bunda tuh kenapa ngaji? Biar pengen punya anak yang soleh, betul nggak? Jadi bukan semata-mata biar Bunda soleh, tapi anak Bunda pengen soleh. Bunda ikut tahsin, ikut bacaan Quran. Malu sama anak, masa anak suruh baca Quran kita nggak bisa baca Quran? Maka Bunda pelan-pelan belajar Quran itu. Makanya Bunda yang udah bergabung di kelas Tahsin As-Sakinah, terima kasih. Udah berapa kelas sekarang Bun? 25 kelas. Nah yang masih mau daftar belajar Quran, sok ikut, ada kelasnya masing-masing. Pelan-pelan. Dari mulai A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Kha, Dha. Itu semua belajar, pelan-pelan, pelan-pelan. Yang kedua caranya adalah doakan anak kita. Bunda sayang, doa itu bisa menembus apapun. Doakan anak kita. Ahilman dengan izin Allah ya. Hari ini bisa ditakdirkan seperti ini kalau boleh disebutkan. Ini karena doa orang tua saya. Doa wabil khusus ibu saya. Saya sering ceritakan cerita ini kepada siapapun. Saya tuh waktu kecilnya nakal banget. Cengos. Kelihatan kan? Tedaik cicing. Gerak gerik. Pokoknya nama. Gak mau diem. Sampai tetangga tuh sering ngeluh ke ibu saya. Kata tetangga saya, Mama, ibu iya si Iman teh kia gitu aja. Terus kata ibu saya gini, shh, maafin anak saya katanya. Insya Allah nanti Hilman bakal jadi ustadz. Itu ucapan ibu saya. Terus saya pernah bilang ke ibu saya, mual mungkin mah ustadz di mana? Manya ustadz kia, saya bilang gitu. Saya tuh nggak yakin ke rumah bangornya, cengos, tedaik cicing gitu. Tapi ibu saya bilang nanti Iman jadi ustadz. Ditambah nggak yakin lagi karena mohon maaf ya, ibu saya tukang jualan di pasar, ayah saya kuli di pasar. Jadi secara keturunan itu nggak langsung gitu ada ustadz gitu, ada ulama, paling ada kakek nenek gitu ya. Jadi asa nggak mungkin ketika ibu saya bilang nanti jadi ustadz gitu. Lulus SD, ibu kami masukin ke pesantren, saya masuk ke pesantren. Saya nanya ke ibu saya, Mama kenapa Iman harus masuk pesantren? Kata mama saya, iya biar Ilman belajar ilmu agama ya, belajar di pesantren. Baru masuk pesantren, ayah saya meninggal. Jadi ayah saya meninggal ketika saya masuk pesantren, kelas 1 SMP berarti. Jadi Abah anak yatim sejak kecil. Setelah ayah meninggal, tinggal ibu sendiri. Saya bilang ke ibu saya, Mama, Iman di rumah aja lah, gak usah masuk pesantren. Kan besar biayanya. Apa kata mama saya? Jangan. Iman harus tetap di pesantren. Dari mana biayanya saya bilang. Kata mama saya, nanti mama yang cari sendiri. Jadi ibu saya itu kalau pagi-pagi berangkat dari rumah ba'da subuh, buka jongkok di pasar. Pulang zuhur. Habis zuhur keliling. Kalau kata orang Sunda mah ngider. Bawain dagangan keliling kampung. Sampai jam 5 sore. Itu tiap hari. Untuk anaknya biar bisa sekolah. Maka setelah itu saya mulai berubah tuh. Gak mau, ya artinya gak mau nakal lagi gitu ya. Gak mau cengos lagi gitu. Saya tinggalin hal-hal yang kira-kira gak penting lah. Sampai kemudian kelas 1 SMA. Kelas 4 di pesantren itu. Ibu saya jatuh di kamar mandi. Kemudian ibu saya stroke, sakit. Sehingga ibu saya gak bisa lagi jualan seperti biasa. Sehingga saya gak bisa sekolah kan. Karena gak punya biaya. Tapi kata ibu saya, Iman kalau mau sekolah harus pinter. Biar dapat apa? Beasiswa. Hanya bilang Iman kalau mau sekolah harus apa? Pinter biar dapat beasiswa. Ku mamah didoakan. Iman sing dapat beasiswa bisa sekolah. Maka setelah ibu saya sakit, saya berjanji sama Allah. Saya gak mau nyakitin hati ibu saya. Dan saya minta sama Allah, ya Allah bantu saya agar bisa nyenengin hati ibu saya. Kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan di rumah?
saya nyuapin ibu saya. Jadi ibu saya tuh karena stroke, jadi makannya harus disuapin sama kita gitu. Jadi kalau saya pulang dari pesantren libur, saya nyuapin ibu saya. Nah ibu saya itu kalau pagi-pagi sarapan suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi gitu. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di televisi ya seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, gak mungkin mah, kita orang kampung, orang desa, saya bilang gitu. Gak mungkin lah, dulu di Garut ke Jakarta teh asa jauh kan, asa gak mungkin gitu. Kata ibu saya, shh, ulah gitu jangan begitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Aminkan saja. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang gak mungkin mah, dari mana biayanya? Shh, jangan begitu, aminkan saja. Ibu kami pernah dapat sejadah, gambarnya Ka'bah. Hadiah dari orang yang pulang haji umroh. Setiap selesai sholat suka baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Saya tanya, Mama teh kenapa kalau beres sholat suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Mama tuh ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin, amin. Bunda, teteh, izin Allah ya. Sekarang, apa yang dulu ibu saya pernah ucapkan, sekarang kejadian semua. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang Allah izinkan itu terjadi. Tapi saya sedih. Ibu saya belum sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Jepang, ke Kanada, ke Timur Tengah. Sekolah saya dari S1 sampai sekarang S3 semuanya beasiswa dengan izin Allah. Ustadz pinter ya. Yang pinter bukan saya. Tapi yang hebat adalah doa ibu saya. Saya bisa bolak-balik haji umroh kapanpun dengan izin Allah. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Bait. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Bunda, Ahilman tahu mungkin di antara bunda ada yang diuji dengan anak-anaknya hari ini. Mungkin ada yang diuji dengan anak-anaknya. Tapi pesan saya, doakan anak bunda. Peluk badannya, cium keningnya, cium ubun-ubunnya, usapin kepalanya. Itu anak titipan dari siapa? Allah. Ternyata pinternya anak kita bukan semata-mata karena IQ-nya. Tapi karena doa terbaik dari ibunya. Maka yang sering Ahilman sedihkan hari ini, bukan kehilangan ibu saya. Tapi yang saya sedihkan kehilangan doa-doa ajaib dari ibu saya. Maka sekarang anak bunda sekolah, cari sekolah yang baik. Sebelum dia berangkat, peluk tubuhnya, cium sama bunda. Doain. Sebelum dia tidur doain. Kadang Allah menguji kita dengan pasangan kita, tapi bisa jadi Allah membahagiakan kita dengan anak-anak kita itu. Maka bunda jangan putus asa dalam hidup. Mungkin ya, saya nggak tahu pasti, tapi mungkin ya. Mungkin di antara bunda ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan pasangan. Rumah tangga mungkin bunda ngerasa bahwa hancur rumah tangga bunda, misalnya ada. Rumah tangga kita boleh hancur, gak apa-apa. Tapi anak-anak kita gak boleh hancur. Kita punya anak-anak ke depan, besarkan dia dengan kasih sayang ke depan. Bunda jangan takut, jangan khawatir, bersama dengan Allah ada kebaikan. Maka nanti yang ketiga, cari pendidikan yang baik. Bunda, tanggung jawab kita buat anak. Ingat ya, kalau buat anak itu bukan biaya, tapi namanya investasi. Ulangi, kalau buat anak namanya bukan apa? Biaya, tapi namanya investasi. Apa bedanya? Kalau biaya dikeluarkan habis. Tapi kalau investasi dikeluarkan balik lagi. Maka bunda jangan takut, setiap anak punya rezekinya masing-masing. Betul? Baru nanti yang keempat, husnuzon sama Allah. Apa? Husnuzon sama Allah. 1, solehkan diri sebelum solehkan anak. 2, doakan anak setiap saat, setiap waktu. 3, cari pendidikan yang baik.
4, husnuzon terus sama anak kita. Insya Allah bunda, Allah makin senang sama kita, Allah makin sayang sama kita, dan kita juga bisa mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk bismillah bunda, jaga lisannya, jaga auratnya, jaga dirinya. Insya Allah Allah menjaga diri kita dari keburukan yang datang. Insya Allah. Baik bunda sayang, barangkali itu yang bisa Ahilman sampaikan. Kita akan akhiri dengan berdoa bersama seperti biasa. Namun sebelum itu, mari kita sempurnakan dengan infak sedekah. Bunda, infaknya niatin buat keluarga kita, niatin buat anak kita, niatin buat suami kita. Dan infak bunda hari ini akan digunakan semua untuk santunan yatim di bulan Muharram ini. Jadi semua infak sedekah bunda akan digunakan untuk santunan anak yatim di bulan Muharram. Insya Allah siapa yang mencintai anak yatim maka dia akan bersama dengan Nabi SAW di surga seperti ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam